Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam kabar Persada akhir pekan. Siaran bersama kami Persada FM bersama 10 radio jaringan yang akan hadir setiap akhir pekan, menemani akhir pekan Anda tentunya. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, beberapa hari yang lalu KPI gelar diskusi publik terkait menciptakan konten berkualitas di lembaga penyiaran. Apa saja sih pembahasannya dan goal ideal seperti apa yang akan dicapai? Dan saat ini terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat, dan akan kita ulik bagaimana informasinya. Selengkapnya kami kemas untuk Anda dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali Rahman. Alhamdulillah, wah sedang beserta santai para nih. Pendengar Dan pemirsa Radio juga. Persada FM, baik yang melihat juga via streaming YouTube ini. Ya, sedang santai nih Pak Agung di rumah. Ya, santai banget ini, saya di rumah. Kebetulan waktu itu dari Solo langsung ke Pontianak. Hari Kamis, Jumat ada acara, baru bisa istirahat hari Sabtu nih. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Baik Pak Agung, terkait dengan diskusi publik yang menciptakan konten berkualitas di lembaga penyiaran yang beberapa hari lalu tentunya di Solo ini. Apa saja fokus pembahasannya Pak Agung? Ya, jadi sebetulnya yang Solo itu merupakan rangkaian kegiatan KPI. Puncaknya kemarin hari Jumat itu. Pasca sholat Jumat kita mengadakan anugerah syiar Ramadan. Jadi itu. kenapa judulnya syiar Ramadan padahal ini masuk bulan Zulhijjah ya, bulan haji, karena yang dinilai oleh KPI itu adalah konten-konten pada bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan selesai 30 atau 29 hari itu kami membuat tim dari KPI dan para juri ya, juri-juri yang kompeten dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Agama, dan dari Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga. Kemenpora? Karena kami akan masukkan juga kategori dai-dai muda milenial gitu, baik putri maupun putra. Dari sisi pemudanya berarti ya? Ya, begitu pula ada artis muda ataupun laki dan perempuan yang kira-kira menurut penilaian juri ini bisa menjadi contoh lah, kayak gitu kira-kira. Nah, penilaiannya itu berlangsung selama 2 bulan setelah Ramadan, makanya baru terselenggara sekarang pada hari Jumat. Ya, dan pendengar Persada FM itu bisa melihatnya di TVRI jam 1 siang. TVRI Nasional ya, disiarkan jam 1 siang oleh TVRI Nasional. Ini untuk apanya? Anugerah siarnya Pak. Jadi tapping kan acaranya kemarin, hari ya? Jumat, nanti disiarkan kembali oleh TVRI jam 1 siang. Hari? Nah, itu tadi yang saya katakan anugerah siar Ramadan. Harinya kapan Pak Agung? Hari Minggu. Besok ya? Minggu ini. Besok, hari Minggu. Okay. Minggu besok jam 1. Jam 1 siang. Nah, saya berharap kru dari Persada FM termasuk juga Mas Ali dan para pendengar itu bisa menonton apresiasi itu, karena menarik yang kita suguhkan. Kalau biasanya anugerah KPI biasa saja, sekarang muatalnya itu lebih ke religiusitas ya, karena membawa semangat Ramadan itu. Gitu. Nah, yang di Solo itu merupakan rangkaian kegiatan yang puncaknya kemarin itu, ya, anugerah syiar Ramadan. Nah, temanya di Solo itu adalah tentang kualitas, lebih ke kualitas siaran yang baik. Ya, jadi ada narasumber itu ada 2.
Yang pertama itu berita, ya. Yang kedua itu sinetron. Nah, yang kedua ini Bang Deddy Miswar, Bang Haji yang jadi narasumber. Nah, yang satu lagi berita itu dari Kompas. Nah, ini ada dua permasalahan yang pelik, ya, yang masing-masing itu berbeda. Yang Kompas yang berita ini cerita tentang kegundahan atas media sosial. Oh ya, Media baru. Ya, sebetulnya kalau saya lihat dari statement orang Kompas, ya, Kompas TV, Bapak Alex Wibisono, ya semakin kesini kan orang baik mengkonsumsi media baru. Betul. Gitu, padahal apa yang dikonsumsi di media baru belum tentu benar. Ya, ini survei Nielsen ya, jadi hoax itu banyak bertebaran, kan gitulah kira-kira. Sementara di media seperti Kompas TV, mungkin juga Persada FM ya, itu berita sebelum naik tayang itu kan mengalami cross check, ya, mengalami check and recheck, apalagi diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga kontennya relatif dia lebih dapat dipercaya, lebih akurasi kebenarannya lebih tinggi, kan Insya gitu. Allah, ya betul. Ya, kalau di media baru setiap orang jadi jurnalis gitu kan, ada berita diposting, ada berita diposting, dan itu buat orang yang minim literasinya mungkin menganggap itu kebenaran, padahal tidak. Sebagai contoh gini, saya pernah berita sama videonya berbeda. Ya. Yang ngobrol sama Kang Emil, ya sama yang seperti Mas Ali bilang, Kang Emil Gubernur Jabar itu. Jadi dia melihat tuh ada di media sosial ada video tentang gempa yang menyebabkan jalan itu terbelah. Lalu dikasih caption Garut. Jadi kejadiannya itu di Garut lah, kira-kira begitu. Nah, di Garut saat itu nggak terjadi apa-apa. Ya, betul. Sabtu Minggu itu saatnya UMKM itu jualan kan, orang Garut. Karena Garut juga salah satu destinasi wisata kan. Baik orang ke Garut, orang Jakarta ke Garut misalnya begitu. Nah, karena dari informasi itu tersebar meluas, jadi sepi tuh Sabtu Minggu, padahal kejadiannya nggak di Garut, di Cina. Tuh bisa bayangkan. Jadi video captionnya beda. Nah, hal ini kan nggak mungkin terjadi di TV dan radio. Bagi kami, gitu, kalau terjadi di sana. Iya, tapi bagi kami sebetulnya itu sebuah lecutan. Artinya bagaimana dakwah kita sebagai insan media untuk tidak tergerus teknologi, untuk masuk ke sana agar bisa memberikan perimbangan informasi. Ya, benar, Pak Agung. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan ya di redaksi Kompas TV itu kemudian ya ditantang harus buat berita yang kreatif, ya. Betul. Yang akurasi tapi ditonton oleh orang banyak. Nah, ini tantangan betul tuh buat sekarang buat media konvensional ya. Karena mereka punya kompetitor yang nggak bisa dipandang enteng, yaitu media baru kan. Yang semakin kesini terutama di kalangan generasi milenial atau digital native udah jarang nonton TV begitu, mereka benar sekali. Lebih banyak nonton via handphone. Ini trennya seperti itu, jadi luar biasa memang tantangan buat media konvensional. Nah, ini dari sisi berita, belum dari sisi sinetron yang tadi yang diungkapkan oleh Bang Deddy Miswar. Silakan Mas, kalau mau saya lanjutkan, monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Tentunya banyak sekali yang akan disampaikan penjenengan, saya yakin. Kalau menurut Pak Agung bagaimana? Pak, saat sekarang masih banyak tayangan, ini dari media kita dulu ya, tayangan yang sekedar menghibur atau tidak mendidik ini, Pak Agung? Nah, kalau itu banyak Mas, jadi gini, tayangan di TV itu kan dibuat untuk mengedukasi ya, terutama mengedukasi anak dan remaja. Kalau orang dewasa itu kan sudah punya pilihan lah. Jadi dia secara sadar dapat memilih
tayangan, bahkan tidak menonton sama sekali, itu pilihan orang dewasa. Tapi kalau anak, dia nggak bisa memilih karena belum sampai ke sana tingkat pemahaman, kan begitu. Sehingga memang tayangan televisi harus ramah pada anak, memberikan edukasi. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan tayangan-tayangan yang tidak berkualitas? Nah, kami kan punya standar P3 dan SPS. Ya, rambu-rambu dalam bersiaran. Jadi kalau ada seperti lalu lintas lah, kalau lampu merah harus berhenti, nggak boleh jalan. Kalau jalan ditilang oleh polisi. Nah, ini yang menilang adalah KPI. Tilangannya bisa dicabut izinnya, kan ngeri juga lah. Gitu. Nah, memang ada beberapa tayangan yang kurang menunjukkan edukasi. Nah, kalau ada tayangan seperti ini, kami segera memanggil pihak televisinya. Bahkan kebijakan kami adalah sekarang kami datang ke televisi melakukan pembinaan, istilah kami ini istilah zaman baru, pembinaan. Kami bina begitu. Nah, itu bukan hanya karyawannya, tapi juga level direktur, level direksi, sampai level bagian konten, QC, quality control. Nah, itu satu ruangan besar kami hadir. Nah, kami minta tayangannya ini jangan seperti ini, A, B, C, D, gitu. Ini potensi melanggar. Nah, itu jadi sudah ada saling kesepahaman seperti itulah, kira-kira gitu. Nah, kalau live, kalau ada live itu kan kadang-kala ada ekspresi yang nggak bisa dihindari. Karena kebiasaan di jalan misalnya. Nah, ini di ruang publik dia ngomong begitu kan. Itu sesuatu yang sangat sulit misalnya. Nah, itu kami juga minta kepada pihak manajemen televisinya untuk kemudian sebelum tayang memanggil pihak artisnya atau aktornya atau talent misalnya atau host untuk kemudian diberikan pemahaman P3SPS. Begitu. Malah kami ingin memberikan sekolah kepada para artis, Mas. Sayangnya waktu itu pandemi 2 tahun. Jadi kurang bagus, nanti kurang berjalan maksudnya, nanti coba. Tapi menarik juga itu idenya, Pak Agung. Iya, nanti kami yang datang ke televisi ya, untuk melakukan pembinaan kepada artis. Bukan pembinaan lah istilahnya, tapi pemahaman ya terkait P3SPS. Dan saya yakin artis itu, Mas, yang kita gambarkan di luar ya sebagai glamour atau apa, itu mereka mengerti dan mereka juga tahu bahwa mereka selain popularitas itu adalah juga mengemban tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab di popularitas itu. Mungkin ini pula sehingga mereka bisa menjadi teladan, kira-kira begitu. Bagus banget sih. Kira-kira mungkin ini salah satu faktornya, Pak Agung, yang buat para artis lebih suka, lebih nyaman di media sosial yang baru, baik YouTube ataupun apapun yang aturannya masih belum jelas. Nah, kaitan dengan seperti itu, Pak Agung, kalau kita pemirsa ataupun penonton di rumah baik menemukan tayangan baik di media ataupun di media sosial, informasi ataupun yang meresahkan dan sebagainya, ini bagaimana keluhannya, kita sampaikan kemana? Atau dari KPI atau dari pemerintah ada ada akses ke sana untuk media sosial ini, bagaimana, Pak Agung? Nah, inilah yang saya lihat ini berbeda banget ya. Jadi kalau televisi, tayangan-tayangan di televisi ataupun radio umpamanya yang diperdengarkan, itu seakan-akan melanggar P3SPS, atau masyarakat merasa kok ngomongnya begini sih, gitu misalnya begitu ya. Vulgar banget, jorok banget atau apa. Kalau di TV ataupun di radio, masyarakat itu bisa mengadu ke KPI. Ada ke website KPI terpampang dengan jelas, ada nomor telepon, ada hotline-nya. Karena KPI punya aturan, Mas, dia wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Ya, tentu pengaduan yang terverifikasi. Terverifikasi misalnya ada masyarakat mengadu, KTP-nya jelas. Oh, ini bukan netizen yang punya akun banyak kan gitu, tapi ini terverified
warga tinggal di sini, KTP-nya ini, nah itu kami wajib tidak lanjuti. Apapun bentuk pengaduannya, kami harus jawab. Gitu. Itu di KPI. Tapi kalau di media baru, ini belum ada, mungkin ya bisa ke Kemkominfo, Mas. Buka website Kemkominfo ya, untuk melihat ya konten-konten yang kira-kira tidak sesuai atau tidak pas dengan norma keindonesiaan. Itu bisa diadukan di sana. Nah, kalau saya lihat sih begini, Mas, di media baru itu yang followernya banyak, yang ratingnya tinggi ya, tayangan seperti tayangan-tayangan di TV yang kontennya dianggap gimana begitu sama juga. Jadi saya pikir ini apa selera masyarakat begini ya, gitu. Nah ini memang pentingnya literasi sih, literasi. Dan kalau di media baru itu ya saya lihat bercandaannya vulgar banget. Ya sebagai contoh misalnya gini, rokok, Mas, orang ngerokok kan nggak boleh di TV ya. Bahkan di berita itu nggak boleh ada. Berita lo harus di-blur kalau orang ngerokok. Nggak boleh. Ya karena kita merujuk pada peraturan dari Kemenkes untuk membatasi rokok. Ya karena merugikan kesehatan. Nah tapi kalau di media baru Anda lihat talk show ya ngerokok. Bahkan ada orang yang kalau di TV nggak boleh nih, tapi di sini boleh. Bahkan satu channel itu khusus talk show dengan bahasa-bahasa yang gimana ya? Bahasa yang jorok, bahasa yang kotor itu ada. Ada. Bahkan gini, saya tuh dapat laporan ya, edukasi seks. Dia edukasi seks, tapi bicara bukan edukasi seks. Bicara di situ nggak ada dokter, nggak ada siapapun. Yang ada adalah anak-anak muda ya bicara tentang one night stand atau hubungan seks, bukan edukasi seks. Kalau di TV diatur masalah KPI. Jadi bincang-bincang seks itu kalau di KPI ini ya contohnya, yang pertama harus menghadirkan ahli, dokter, seksiolog gitu. Itu wajib tuh, nggak bisa menghadirkan dukun, Mas, nggak boleh, dokter. Ya. Yang kedua tidak boleh bicara kotor, jorok. Ya. Yang ketiga tidak boleh menganjurkan seks bebas, gitu. Tidak boleh, harus menikah. Nah itu di TV. Nah beda banget di media baru. Sementara ini keluhan industri TV. Media baru itu boleh beriklan, Mas. Lain soal kalau nggak ada iklan ya boleh beriklan. Jadi dan mendapatkan pindah ke media baru. Nah TV ini kan diawasi oleh KPI, ya dibuat untuk mengedukasi, membuat tayangan ramah pada anak. Nah, ya ibaratnya, aduh kreativitas kita harus tepat nih kan gitu kira-kira. Jadi iklan kemudian menyesuaikan. Kalau tayangannya tadi, wah pemirsa ratingnya kecil, iklannya nggak ada gitu. Nah sementara di media baru itu kan bicaranya vulgar, bincang-bincang seks, waduh. Tapi ada iklannya, ya, luar biasa iklannya banyak. Oh ya ini kan gimana ya, saya melihat memang ada perlakuan yang tidak adil. Nah kalau kita merujuk kepada undang-undang penyiaran, tujuan dari undang-undang penyiaran itu kan membentuk generasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau kemudian masyarakat melihat media baru, terutama di kalangan generasi milenial, ya saya khawatir tujuan penyiaran tidak tercapai yang dimaksud ke dalam undang-undang itu. Nah ini kekhawatiran saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Begitu. Baik ya. Ya ini harus perkembangan teknologi ya. Tentunya kita bisa tadi banding dengan negara lain ya Pak Agung ya. Bagaimana pengaturannya, apakah lebih baik dari kita, apakah mereka sudah mapan dan bagiannya. Yang terakhir Pak Agung, sebetulnya ada banyak pertanyaan namun kita terbatas waktunya. Terkait dengan acara kemarin kaitannya dengan platform digital, sekali lagi barangkali edukasi kepada publik kita apa dan seperti apa penyiaran digital itu Pak. Nanti apakah ke depannya next ini selain televisi yang harus switch off ke digital, apakah radio juga mengalami hal yang sama atau bagaimana Pak Agung? Iya, jadi gini Mas, kalau digitalisasi itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanahkan 2 tahun setelah ditandatangani oleh Presiden, maka siaran analog itu cut off ya ke digital. Yang di cut off itu siaran televisi, ya. Bukan radio. Nah,
Jadi undang-undangnya ditandatangani oleh Pak Presiden itu 2 November 2020. Maka cut off-nya terjadi pada tanggal 2 November 2022. Itu sudah harus cut off. Tidak boleh ada lagi siaran analog. Nah, kenapa radio tidak? Yang pertama gini, Mas. Orang-orang itu mungkin 100% kali ya saya lihat ya. Itu radionya masih analog, Mas. Iya. Bahkan mobil keluaran terbaru juga radionya radio analog, nggak ada radio digital. Nah, beda dengan TV ya. TV itu dari 2000 sampai sekarang, tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah mulai diproduksi digital TV atau smart TV. Iya, benar. Ya. Jadi kalau kita ke kota-kota besar atau saya di Jakarta, kalau orang punya TV flat, dia kemungkinan TV-nya sudah digital. Ya. Di Solo pun juga sudah ada loh, Pak. Nah, udah digital. Jadi memang ini yang memungkinkan kita pindah. Apalagi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan elektronik, ini saya diskusi dengan teman-teman di Kominfo, di produsen ya, produsen elektronik itu udah jarang Mas memproduksi TV analog. Semuanya sudah TV digital. Kayak handphone misalnya Mas, handphone ini sudah 5G semua. Yang 4G sedikit kan, kita masih 4G nih. Tapi handphone di luaran sana itu udah 5G. Cuma Indonesia yang masih 4G, ini pun nanti akan selesai ini. Gitu. Karena syarat untuk menjadi 5G untuk Indonesia, TV-nya pindah dulu Mas ke analog, baru kita bisa 5G. Gitu. Nah, ini yang nggak disadari oleh masyarakat ya. Ini yang kedua mungkin ya, bahwa ini TV analog ini memakai frekuensi yang sangat boros, ya, yang di udara itu dihabisi oleh TV analog, sehingga masyarakat nggak kebagian internet, ya 4G aja terus, dan ini pun nggak mengcover seluruh wilayah Indonesia, masih ada beberapa titik yang blank spot, walaupun sampai hari ini pemerintah dan Kominfo bagus sekali ya. Maksimal untuk kemudian membuat daerah tersebut tidak lagi blank spot. Nah, kalau nanti TV sudah pindah ke digital, itu frekuensinya hemat, Mas. Hemat banget. Ya. Dan itu ada sisa frekuensi yang bisa digunakan untuk internet. Nah, ini yang namanya digital dividend atau bonus digital. Nah, itulah yang mungkin disebut oleh Pak Wapres Maruf Amin itu sebagai jalan tol langit. Itu dia. Jadi frekuensi di atas diambil nanti untuk digital dividen untuk internet. Nah, kalau itu udah diambil, kita bisa 5G. Nah, 5G itu Mas, kecepatannya dibanding 4G 200 kali lipat. Wah, keren nanti. Udah diuji coba itu di Formula E di Lombok itu. Udah dicoba di MotoGP ya. MotoGP kalau Formula E Jakarta ya. Oh, Jakarta, sorry. MotoGP di Lombok ya, itu udah diuji coba 5G itu 200 kali lipat kecepatan. Jadi kalau kita kirim file PDF misalnya itu cepat tak-tok gitu. Apalagi untuk kepentingan streaming, wah itu luar biasa Mas. Nggak ada yang apa tuh namanya buffer lag, itu udah nggak ada. Wah ini memang syaratnya harus pindah. Nah nanti setelah November 2022 kita bisa 5G secara merata mengcover seluruh wilayah Indonesia. Nah ini menarik banget ya, konten kreator semakin banyak, industri kreatif semakin meningkat, apalagi yang terkait dengan streaming ya. Tantangan TV juga luar biasa, apalagi kemudian regulator, DPR misalnya membuat regulator, tentu mereka harus bekerja keras untuk kemudian membuat regulasi yang bisa memayungi digitalisasi ini. Tapi yang jelas ke depan itu teknologi akan semakin canggih, betul. Berbasis internet yang semakin cepat. Wah udahlah nanti, tapi China sudah 6G loh, nggak kebayang nih kita masih 4G. Nanti kalau 5G itu, wah orang bilang upgrade digital ya, saya sepakat. Atau ya robot ya, kalau robotik Mas ya, robotik itu 5G loh. Iya itu sangat sempurna kalau di 5G.
Tapi itu semua perkembangan teknologi dan kita tidak boleh tergerus teknologi agar media tetap eksis. Pak Agung, terima kasih waktunya, luar biasa. Pencerahannya, nasihatnya buat kami-kami Insan Media agar tetap bisa eksis dan tetap bisa berdakwah di syiar media ini untuk memberikan pencerahan utamanya bagi perkembangan media sosial yang semakin hingar-bingar dan belum tentu dan belum jelas aturan seperti apa, kita memberikan informasi penyimbang yang lainnya. Ya, nanti baik. Saya kalau saya ke Solo, saya mampir ke Radio Persada. Siap, nanti kita di notif Pak Agung. Iya. Baik, terima kasih Pak Agung waktunya. Salam buat keluarga, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Luar biasa, Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo sudah menyampaikan informasi terkait acara kemarin diskusi publik bersama Insan Media. Dan memang kegelisahan, keresahan dunia media sosial ini memang cukup luar biasa ya. Artinya memang analog TV ataupun radio sudah banyak ditinggalkan kaum milenial ataupun perkembangan, nggak milenial aja kok ya, pokoknya di era generasi sekarang udah erat hubungannya dengan YouTube dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai Insan Media bagaimana agar kita tidak tergerus dengan teknologi, bisa masuk ke dalam sana dan bisa tetap memberikan informasi dengan akurasi yang kuat dengan mengedepankan kebenaran begitu.